Perkenalkan, nama saya Jessica Margaret selaku pemateri pertama dengan NIM 21123060. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai model interaksi antara manusia dan komputer, juga beberapa jenis karakteristik atau sifat umum. Interaksi manusia dan komputer merupakan hubungan antara manusia dengan komputer dengan karakteristik tertentu guna mencapai tujuan tertentu dengan menjalankan sistem yang disebut interface atau antarmuka. Model interaksi antara manusia dengan komputer ini memiliki beberapa karakteristik atau sifat umum dan jenis. Berikutnya, saya akan menjelaskan beberapa karakteristik atau sifat umum dari model interaksi antara manusia dengan komputer. Karakteristik atau sifat umum model interaksi manusia dan komputer yang pertama ada inisiatif, yang merupakan sifat dasar dari model interaksi yang terdiri atas komputer dan pengguna. Inisiatif oleh komputer, di mana pengguna dapat memberikan tanggapan atas apa yang diberikan oleh komputer untuk memasukkan perintah atau parameter perintah. Kemudian ada inisiatif oleh pengguna, di mana pengguna diharapkan dapat memahami perintah komputer yang dituliskan menurut aturan tertentu. Yang kedua, keluasan merupakan sistem yang fleksibel, yang mempunyai kemampuan untuk mencapai suatu tujuan dengan sejumlah cara yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada kompleksitas, merupakan penyusunan pengelompokan dalam menerapkan model yang diinginkan oleh pengguna ke dalam sistem dengan cara menggunakan hierarki. Yang keempat, beban informasi, penyajian informasi yang baik. Yang kelima, konsistensi, digunakan untuk membantu pengguna dalam mengembangkan mentalitas yang diperlukan dalam pengoperasian sistem komputer. Yang keenam, umpan balik adalah suatu proses di mana sebagian dari output diloloh balikkan ke bagian input. Hal ini sering dipakai untuk pengendalian suatu sistem yang bersifat dinamis, sehingga sistem tersebut dapat diatur untuk mencapai keadaan yang stabil yang diinginkan. Yang ketujuh, observabilitas. Sistem dikatakan memiliki sifat observabilitas jika sistem berfungsi secara besar dan kelihatan sederhana bagi pengguna, meski sesungguhnya proses yang terjadi sangat rumit. Baiklah, selanjutnya kontrolabilitas. Kontrolabilitas ini berimplikasi bahwa sistem selalu berada di bawah kontrol pengguna. Dengan demikian, pengguna mengontrol sebuah sistem, bukan sebaliknya. Dengan menyediakan sarana untuk mengetahui keberadaan pengguna dalam sistem, apa yang dapat dikerjakan oleh pengguna dan apakah nanti dapat dibatalkan. Selanjutnya, efisiensi. Efisiensi adalah ukuran waktu yang digunakan. Efisiensi dalam sistem komputer adalah throughput atau ukuran waktu yang diperoleh dari kerjasama antara manusia dan komputer. Selanjutnya, keseimbangan. Keseimbangan berkaitan dengan pembagian pekerjaan antara manusia dengan komputer seoptimal mungkin. Artinya, pekerjaan atau tugas antara manusia dan komputer itu seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja jenis-jenis interaksi. Yang pertama, interaksi berbasis perintah tunggal. Biasanya dioperasikan tergantung dari sistem komputer yang dipakai dan berada dalam satu domain yang biasa disebut bahasa perintah. Kedua, interaksi berbasis pemrograman. Ialah ragam dialog yang memungkinkan penggunanya untuk mengemas sejumlah perintah dalam batch file. Kemudian yang ketiga, interaksi berbasis bahasa alami dilakukan oleh pengguna dengan memberikan instruksi-instruksi dalam bahasa alami yang lebih umum sifatnya kepada komputer dan mengharuskan komputer mempunyai kemampuan untuk mengolah bahasa alami tersebut. Perkenalkan, nama saya Suryani dengan NIM 21121059. Baik, saya akan melanjutkan jadi jenis interaksi yang keempat, yaitu interaksi berbasis sistem menu. Merupakan pilihan yang tepat untuk menunjukkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh sebuah program aplikasi kepada pengguna. Terus yang kelima yaitu interaksi berbasis pengisian borang atau formulir.
merupakan suatu penerapan langsung dari aktivitas pengisian borang dalam kehidupan sehari-hari, di mana pengguna akan dihadapkan pada suatu bentuk borang yang ada di layar komputer yang digunakan. Terus yang ke-6 yaitu interaksi berbasis ikon, yaitu menggunakan simbol-simbol dan tanda-tanda untuk menunjukkan suatu aktivitas tertentu. Secara teknis mirip dengan dialog berbasis sistem menu, hanya saja pada sistem menu pilihan yang ada disajikan dalam bentuk tekstual, sedangkan dalam dialog berbasis ikon pilihan yang ada disajikan dalam bentuk simbol atau tanda. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hilki Anggreni Arung dengan NIM 211230-656. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi kita mengenai jenis interaksi. Baik, saya langsung saja. Yang pertama adalah jenis interaksi berbasis sistem penjendelaan. Karena sistem penjendelaan adalah lebar layar yang dibagi menjadi beberapa jendela dengan ukuran yang bervariasi. Seperti tertera pada slide, itu adalah salah satu contoh sistem penjendelaan. Saya juga akan memberikan sedikit contoh di mana ketika kita sebagai pengguna ingin membuka Word, Chrome, serta Excel secara bersamaan. Nah, dengan adanya sistem penjendelaan ini, itu memudahkan kita sebagai pengguna untuk membuka semuanya itu secara bersamaan. Dan juga ukurannya bisa kita sesuaikan, dan juga letaknya bisa kita letakkan sesuai keinginan kita, di mana mungkin Word kita letakkan di sisi kiri atas, kemudian Chrome di sisi kanan atas, kemudian Excel berada di tengah. Jadi, sistem penjendelaan ini sangat memudahkan kita. Dan jenis interaksi yang kedua ada jenis interaksi berbasis manipulasi langsung. Nah, jenis interaksi berbasis manipulasi langsung ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh sistem komputer ketika si pengguna memberikan instruksi. Seperti tertera pada slide, ini adalah salah satu contoh interaksi berbasis manipulasi langsung. Saya juga akan memberikan sedikit contoh ketika kita bermain game. Nah, ketika kita bermain game, kemudian kita mengarahkan orang yang kita gunakan di dalam game ini ke arah kanan, maka secara otomatis sistem komputernya juga akan bergerak ke arah kanan sesuai dengan instruksi yang kita berikan. Sama juga ketika kita mengarahkannya ke sisi kiri, maka dia juga akan bergerak sesuai instruksi ke arah kiri. Kemudian jenis interaksi yang terakhir ada jenis interaksi grafis. Nah, jenis interaksi ini adalah pesan atau tooltips di mana akan muncul ketika si pengguna mengarahkan kursornya kepada suatu objek berupa icon atau simbol yang menjelaskan fungsi dari icon serta simbol tersebut. Seperti tertera pada slide, ini adalah salah satu contoh dari interaksi grafis. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Hilkia mengucapkan terima kasih.